Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Kota inti modu wilayah Istana Iblis. Apa? Austin Griffin bersama Long Hao Shen, dan sebagai tunggangannya. Kaisar Dewa Iblis berdiri di atas alas di depan singgasananya, menghadap ahbau yang tampak pucat. Ledakan. Kepala naga yang menghiasi singgasana tiba-tiba meledak karena kekuatan Kaisar Dewa Iblis, berubah menjadi debu. Napas Kaisar Dewa Iblis tampak tergesa-gesa, dan wajahnya yang tampan benar-benar muram, sementara dia memancarkan niat membunuh yang sangat padat mengalir seperti air. Bahkan dengan ketangguhan ahbau, dia sebenarnya tidak tahan dengan niat membunuh yang berasal dari Kaisar Dewa Iblis ini. Dengan erangan pengap, dia mundur sedikit dan meludahkan darah. Kaisar Dewa Iblis baru saja kehilangan kesabaran karena kesadaran ini. Dengan lambaian tangannya, cahaya hitam keunguan menyebar ke seluruh tubuh ahbau, dan kulitnya membaik. Ahbau tidak kalah terkejutnya dengan ayahnya. Itu masih pertama kalinya dia melihat ayahnya kehilangan kendali seperti itu. Sebenarnya, bahkan dia tidak tahu keberadaan seperti apa Austin Griffin itu. Rahasia ini sepertinya hanya diketahui oleh para Dewa Iblis. Kaisar Dewa Iblis berjalan mondar-mandir di depan singgasananya, berbaris melalui aula yang luas. Mata hitamnya memerah karena suatu alasan, dan napasnya menjadi jauh lebih kasar dari biasanya. Energi spiritual dari tubuhnya menghasilkan fluktuasi yang tidak stabil, dan wajahnya yang menyeramkan menjanjikan wabah amarahnya lagi dalam waktu dekat. Ahbau tidak berani mengucapkan sepatah kata pun, apalagi memberikan saran. Menghadapi Kaisar Dewa Iblis dalam keadaan seperti ini, bahkan 10 Dewa Iblis peringkat teratas pasti tidak akan berani mengeluarkan suara di depannya. Aura yang begitu kuat bahkan mengguncang seluruh kota inti modu. Setelah tidak kurang dari setengah jam, Kaisar Dewa Iblis akhirnya berhenti, berteriak keras, "Huang Suo!" Iya, dalam kegelapan, Huang Suo yang tinggi muncul, diam-diam berlutut dengan kedua lututnya menyentuh tanah. Kaisar Dewa Iblis dengan dingin memerintahkan, panggil agar Dewa Iblis Bulan, pengikut Dewa Iblis Bintang, Dewa Iblis Samigina dan Dewa Iblis Neraka Marbas ke istana untuk diskusi mendesak. Iya, Yang Mulia, Huang Suo memberinya jawaban hormat, segera berbalik. Ahbau berlutut karena tekanan yang dilepaskan oleh ayahnya membuatnya tercengang. Kaisar Dewa Iblis memanggil Dewa Iblis kedua, ketiga, keempat dan kelima ke pertemuan adalah kejadian yang sangat langka. Di matanya, Austin Griffin ini mungkin cukup kuat, tetapi apakah dia benar-benar layak mendapat perhatian sebanyak ini dari Kaisar? Meskipun demikian, dia tidak berani menanyakannya, karena Kaisar Dewa Iblis saat ini benar-benar terlalu menakutkan. Di menara-menara kematian, kultivasi Long Hao Shen berada pada level terendah. Seperti yang dikatakan Ye Xiaolei, luka yang baru saja dideritanya benar-benar terlalu berat, melukainya sampai ke akarnya. Meskipun setelah perawatan Ye Xiaolei, luka di permukaan sudah sembuh, luka pada tubuhnya tidak mungkin pulih begitu cepat, dan akan membutuhkan waktu istirahat, tapi bagaimana Long Hao Shen bisa memberi dirinya waktu istirahat itu? Mengingat masalah yang tidak menyenangkan tentang Keier, Long Hao Shen dipenuhi dengan menyalahkan diri sendiri, dan ingin menjaganya dengan sekuat tenaga. Perasaan yang terus-menerus dia alami di seluruh tubuhnya sama sekali tidak nyaman. Long Hao Shen dapat merasakan bahwa saluran energi spiritualnya sendiri masih mengandung beberapa energi spiritual, tetapi itu tersebar di seluruh tubuhnya. Bahkan selama kultivasi, dia hanya bisa mengumpulkan sedikit demi sedikit. Menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dia mengalami kesulitan bahkan untuk mempertahankan kesadarannya dalam kondisi lemahnya saat ini. Namun, Long Hao Shen masih merupakan dewa pilihan, dan karena itu jauh melampaui pejuang biasa dalam kontrol elemen. Setelah menemui beberapa kesulitan dalam mencoba mengumpulkan energi spiritualnya, dia menemukan metode asli lainnya. Daripada berfokus pada transfer energi spiritualnya, dia memilih untuk membangkitkannya. Dengan sangat hati-hati,
dia merangsang setiap sedikit energi cahaya di tubuhnya, membiarkan esensi cahaya mendistribusikan dirinya sendiri di dalam dirinya. Dengan cara ini, aura cahaya membanjiri tubuhnya dengan lebih baik. Di bawah pengaruh perawatan cahaya, tubuh Long Hao Shen secara bertahap menghasilkan cahaya berwarna keemasan, dan saat tubuhnya pulih, kecepatan di mana ia menyerap esensi cahaya juga terus naik. Menurut kata-kata Ye Xiaolei, Long Hao Shen akan membutuhkan 12 jam untuk memulihkan fungsi tubuhnya, tetapi setelah 12 jam berlalu, dia tidak hanya memulihkan fungsi tubuhnya, tetapi juga lebih dari 70% energi spiritualnya. Melalui kultivasi, Long Hao Shen menemukan bahwa dalam prosesnya menyerap esensi cahaya untuk memurnikan energi spiritualnya, itu dimulai dengan mengumpulkannya di wadah spiritual di dadanya, sementara wadah spiritualnya yang lain di antara alis dan di perutnya masih tidak menunjukkan aktivitas apapun. Sepertinya hanya setelah wadah spiritual di dadanya terisi penuh, dua lainnya akan mulai mengumpulkan esensi cahaya. Namun, fakta bahwa itu tidak dapat menyimpan semua itu tidak berarti itu tidak dapat membantunya dalam proses pemurnian. Dua wadah spiritual lainnya melakukan pekerjaan yang sama seperti yang biasa dilakukan di dadanya, hanya bekerja jauh lebih lambat daripada yang ada di dadanya. Adapun penguasaan wadah spiritualnya, itu akan membutuhkan kultivasi terus-menerus. Tapi saat ini, Long Hao Shen tidak punya banyak waktu, karena Keyer sudah mulai bangun dari tidurnya yang panjang. Meskipun Long Hao Shen berkultivasi selama ini, perhatiannya masih terfokus pada Keyer, dan ketika dia akhirnya sadar kembali, dia segera terbangun dari kondisi kultivasi. Keyer, Long Hao Shen memanggilnya dengan ringan, bergegas untuk bergabung dengan sisinya. Keyer perlahan membuka matanya yang kabur, dan menatap Long Hao Shen dengan penglihatan kusam, sebelum melihat sekeliling dan tiba-tiba meraih tangan Long Hao Shen. Kenapa? Mengapa saya tidak bisa memikirkan apapun? Pada akhirnya, siapa saya? Dan tempat apa ini? Long Hao Shen menjawab dengan lembut, kamu adalah Keyer, dan aku Long Hao Shen. Karena kebangkitan kekuatan kamu mengalami beberapa kemunduran, sehingga kamu untuk sementara kehilangan ingatan kamu. Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Aku pasti akan membantumu memulihkan ingatanmu. Keyer menggelengkan kepalanya dengan paksa, menjambak helai rambutnya yang telah berubah menjadi warna abu-abu berkilau, memperlihatkan ekspresi sedih di wajahnya yang halus. Saya benar-benar tidak bisa memikirkan apapun. Saya merasa sangat buruk, sangat buruk. Long Hao Shen merasakan sakit yang sangat tajam di hatinya, dan mau tidak mau memeluknya. Khawatir, Keyer dengan keras mendorongnya menjauh. Dia dengan protektif meletakkan tangannya di dadanya. Apa yang kamu lakukan? Long Hao Shen buru-buru menjawab, jangan takut, Keyer. Saya tidak akan melakukan hal lain selain menemani kamu, apakah tidak apa-apa? Tenang untuk saat ini. Semakin kamu merasa cemas, semakin sulit bagi kamu untuk mendapatkan kembali ingatan kamu. Apakah kamu bersedia mendengarkan saya saat saya memberitahu kamu segalanya tentang kamu? Berulang kali dihibur oleh Long Hao Shen, Keyer secara bertahap menjadi tenang dari keadaan ketakutannya, tetapi masih menatap Long Hao Shen dengan waspada, jangan mendekat, bicaralah dari sana. Oke, Long Hao Shen setuju, menggunakan suara hangat untuk berbicara, kamu dipanggil Keyer, dan merupakan seorang asasin dari kuil asasin Aliansi Kuil. Aliansi Kuil, apa itu? Dan apa itu kuil asasin? Keyer menatap kosong Long Hao Shen. Long Hao Shen tercengang. Dia tidak berpikir kehilangan ingatan Keyer akan begitu luas. Keyer, lalu duduklah. Perlahan-lahan aku akan memberitahumu tentang itu. Iya, perlawanan Keyer tampaknya melemah, saat dia mematuhi perkataannya, perlahan-lahan duduk. Namun, setelah duduk, dia mengerutkan alisnya, aku benar-benar lapar. Memang, mereka bertiga tidak makan apa-apa selama sehari semalam. Long Hao Shen buru-buru mengambil makanan dan air untuk diberikan kepada kedua gadis itu. Long Hao Shen dengan hati-hati menyediakan makanan untuk Keyer,
dan bahkan dengan sengaja menggunakan api suci untuk memanggang porsinya, merawatnya dengan cermat. Berdiri di dekatnya, Yue menyaksikan Long Haoshen memasak makanan untuk Keier saat dia mulai memberitahunya tentang kondisi saat ini, terdengar sentimental. Untuk beberapa alasan, dia merasakan jantungnya sakit dan hidungnya masam, sementara air mata mengalir di matanya. Jika suatu hari, seorang pria akan melakukan semua ini untukku, aku akan rela mati untuk dia. Ketakutan dan penolakan Keier berangsur-angsur menghilang, meleleh di bawah asuhan Long Haoshen dan menceritakan kisahnya. Mendengar semua yang dikatakan oleh Long Haoshen, pikirannya berangsur-angsur stabil. Dia muncul seperti seorang musafir yang haus tiba-tiba menemukan oasis di gurun yang tak berujung. Dengan hati-hati mendengarkan semua yang diceritakan oleh Long Haoshen, setidaknya pikirannya tidak terasa kosong lagi. Sekitar setiap setengah jam pembicaraan, Long Haoshen memberi Keier waktu istirahat untuk mencerna semua yang dia katakan, sebelum melanjutkan. Hanya dia yang menceritakan tentang sejarah benua dan kondisi benua saat ini membutuhkan waktu hampir 2 jam. Pertama kali kami bertemu, saya masih sangat kecil. Saat itu, kamu jauh lebih kuat dariku. Saya baru berusia 9 tahun saat itu, dan memetik sayuran untuk membawanya pulang. Lalu tiba-tiba, kamu yang saat itu adalah seorang gadis kurus berusia 7 atau 8 tahun jatuh ke tanah. Saya masih ingat pertemuan kami berikutnya. Pada saat itu, saya bahkan tidak mengenali kamu, tetapi kamu mengenali saya melalui cincin Forget Me Not, namun tidak memberi tahu saya. Itu sangat kejam padamu, tapi periode itu berlalu begitu cepat, seolah-olah kompetisi pemilihan pasukan pemburu iblis tidak terlalu penting. Di benteng selatan, kami tinggal di asrama. Seolah-olah tidak ada orang lain yang hadir. Kamu membangunkan kami sebuah rumah kecil, dan itu sangat menyentuh saya. Aku diam-diam berjanji pada diriku sendiri bahwa di masa depan, aku pasti akan memberimu rumah yang hangat. Penderitaanmu adalah semua salahku. Karena aku tidak merawatmu dengan baik, kamu terluka parah sekarang. Long Haoshen terus berbicara perlahan, suaranya terdengar hangat, seolah membasahi hati Keier di mata air yang jernih. Itu sampai dia tertidur, kepalanya tenggelam di bahunya sendiri. Di sisi lain, Yue menjadi konyol karena mendengarkan sejak lama, bahkan lebih fokus daripada Keier sendiri untuk mendengarkan. Situasi ini berlangsung selama total 3 hari. Setiap hari, Long Haoshen terus memberi tahu Keier tentang segalanya, menyediakan makanan dan minuman untuknya, tetapi untuk bisnis pribadi yang tepat untuk seorang gadis, dia secara alami membiarkan Yue mengajarinya tentang hal itu. Keier akhirnya berhenti acuh tak acuh padanya dan malah melihatnya sebagai seseorang yang dekat dengannya. Tetap saja, dia bisa seperti sebelumnya tidak mengingat apapun, dan hanya bisa menerima semua yang diceritakan oleh Long Haoshen. Kekuatan Keier tidak hilang, tetapi sebaliknya, sangat meningkat. Satu-satunya kabar baik adalah dia masih mempertahankan naluri bertarungnya. Satu-satunya kenangan yang tersisa adalah kemampuannya sebagai seorang asasin. Dan selanjutnya, berdasarkan semua yang dikatakan Keier, dia tampaknya dapat mengendalikan kekuatan baru, yang dia tidak tahu banyak secara detail, tetapi menurut penilaian Long Haoshen, akan cocok untuk pertempuran jarak dekat. Memanfaatkan wawasan barunya, kekuatan baru yang dia dapatkan tentu saja terkait dengan identitasnya sebagai salah satu dewa kematian yang terpilih. Melalui beberapa hari pembicaraan, Keier yang amnesia secara bertahap menerima Long Haoshen. Tapi saat ini, dia seperti selembar kertas putih, tidak menyadari urusan dunia, yang hanya bisa menganggapnya sebagai teman, tanpa perasaan masa lalunya terhadapnya. Yue melihat berkali-kali bagaimana Long Haoshen menatapnya, sedih dan tertekan, ketika Keier sedang tidur atau berkultivasi. Kita harus kembali. Keier, apakah kamu siap? Long Haoshen akhirnya bertanya padanya. Iya, Keier mengangguk ringan, mengedipkan mata dengan sepasang matanya yang besar. Bertentangan dengan harapan, dia jauh lebih hidup dari sebelumnya. Diam-diam menghela nafas,
Long Haoshen memanggil Yue Ye dan mengaktifkan liontin melodi kematian. Secercah cahaya keemasan menyelimuti mereka bertiga, dan Keir tanpa sadar menekan ke dekat Long Haoshen, meraih lengan bajunya dan menutup kedua matanya dengan erat, terlihat sangat gugup. Yue Ye juga diam-diam menekan dekat Long Haoshen, menatapnya dengan sembunyi-sembunyi, tetapi yang dia lihat hanyalah bahwa seluruh perhatiannya tertuju pada Keir. Dengan secercah cahaya keemasan, mereka bertiga kembali ke hutan belantara. Di permukaan, saat itu malam, tetapi baik bulan maupun bintang-bintang tidak hidup berdampingan terlihat, karena segala sesuatu di sekitarnya gelap gulita. Keir, sudah selesai, kita kembali ke benua itu. Long Haoshen dengan ringan menyentuhnya untuk mendapatkan perhatiannya. Keir membuka matanya, memberikan penglihatan penasaran ke sekeliling. Apakah ini dunia asli kita? Long Haoshen menunjukkan senyum padanya, itu benar. Sebentar lagi kamu akan bertemu dengan rekan-rekan kita. Aduh, tapi kamu akan selalu tetap di sisiku, kan? Keir bertanya dengan tatapan penuh harap. Long Haoshen mengangguk, aku akan, selamanya. Keir menertawakannya, kalau begitu itu bagus. Kamu orang yang baik, ceritakan tentang mereka yang saya lupa. Kamu adalah pacarku kan? Long Haoshen terkekeh, ya. Aku akan tetap di sisimu dan membelamu selamanya. Keir mengangguk. Haoshen, aku harus pergi. Suara Yue Ye bergema dari sisi lain. Memalingkan kepalanya untuk menatapnya, Long Haoshen melihat ekspresi kesepian di wajahnya, kamu harus kembali. Jangan terlalu memikirkan hal ini. Jika kamu membutuhkan sesuatu dari kami, kamu dapat memberitahu orang-orang dari karavan Yue Ye untuk mencari saya di kota suci. Kami telah menyelesaikan sebagian besar misi yang telah kami terima. Mungkin kita tidak akan terus menerima misi untuk beberapa waktu. Aku sedang berpikir untuk membawa Keir kembali ke orang tuanya, dan melihat apakah ini akan membantunya mengingat sesuatu. Yue Ye tiba-tiba terdiam, menundukkan kepalanya, memikirkan sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Long Haoshen menatapnya dengan bingung, dan di sisinya, Keir juga mengangkat kepalanya. Hanya saja, dia tampaknya tidak memiliki kesan yang baik tentang Yue Ye, penglihatan ke arahnya masih mengandung permusuhan. Yue Ye tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap lurus ke arah Long Haoshen. Dewa ular iblis Andromalius ada di bagian timur provinsi Andro. Kabarnya, dia sedang mencari sesuatu di rawa-rawa kesuraman akhir-akhir ini. Andromalius secara alami dibuang sebagai orang yang tidak percaya dan kuat, yang selalu membawa pilar dewa iblisnya bersamanya. Meskipun dia hanyalah peringkat terakhir dari 72 dewa iblis, klan ular iblis bawahannya sangat kuat, jika tidak, mereka tidak akan menjaga provinsi sendirian. Untuk menanganinya, kamu harus membunuh 4 Medusa yang berdiri di sisinya terlebih dahulu. Namun, jangan pernah menatap mata Medusa. Jika kamu melihat mata mereka, kamu harus menyingkirkan mereka sebelum membatu berakhir. Jika tidak, kamu tidak akan pernah bisa pulih. Medusa adalah iblis dari langkah ke-6, dan ular iblis biasa sebagian besar berada di antara langkah ketiga dan kelima. Long Haoshen menatapnya dengan kagum, kamu. Yue Ye tersenyum seolah menertawakan dirinya sendiri, bukan apa-apa. Itu hadiahmu karena menghiburku. Di masa depan, jika kamu ingin mendapatkan informasi dari saya, biayanya akan tinggi. Saya akan pergi sekarang. Mengatakan ini, dia berbalik dan melihat jauh, tetapi tanpa mengambil banyak langkah, dia sekali lagi berhenti di jalurnya. Tiba-tiba berbalik, dia melirik Keir dengan memprovokasi, dan menyatakan ke arah Long Haoshen, jika kamu bertemu denganku lebih dulu, aku pasti akan membuatmu jatuh cinta padaku. Dengan secercah cahaya ungu, Yue Ye sekali lagi berbalik dan bergerak cepat. Matanya berlinang air mata, seolah-olah siap meluap kapan saja. Long Haoshen terkejut, melihatnya menghilang, dan untuk sesaat, dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Sebenarnya, dia bukan seseorang yang tidak bisa memahami isyarat, tapi hanya saja selama beberapa hari terakhir ini, semua perhatiannya terfokus pada Keir, jadi dia tidak terlalu memperhatikan Yue Ye.
Kata-kata Yue Ye terdengar di telinganya, dan untuk sesaat dia tidak bisa menahan perasaan tidak bisa berpikir. Apa yang luar biasa dengannya? Menghadapi arah Yue Ye yang pergi, Keir menjulurkan lidahnya, aku telah melihat melalui niat jahat yang dia simpan jauh sebelumnya. Long Hao Shen, katakan padaku, apakah kamu menyukainya? Melihat wajah Keir yang keras kepala itu, Long Hao Shen tidak bisa menahan perasaan terkoyak antara tawa dan air mata. Namun, dia merasakan beberapa perbedaan. Di masa lalu, Keir tidak akan pernah menanyakan hal semacam ini padanya. Keir awalnya adalah orang yang pendiam, tetapi setelah kehilangan ingatannya, kepribadiannya menjadi lebih berbeda yang dulunya pendiam kini kebalikannya. Bukankah ini contoh yang sempurna? Gadis yang rentan seperti apa dia sekarang? Tentu saja aku menyukaimu. Dalam hidupku, kamu adalah satu-satunya orang yang akan aku sukai. Long Hao Shen dengan lembut menarik tangannya, dengan serius mengucapkan kata-kata ini. Dalam kepanikan, Keir menghindari dan mengambil kembali tangannya. Kamu, jangan seperti ini. Saya merasa sedikit aneh. Bukankah kamu bilang kamu akan membawaku untuk mencari rekan-rekan kita? Ayo pergi. Di kota mayor, bagian tim. Selama beberapa hari terakhir, suasana di seluruh bagian tim tetap sangat gelap. Baik itu pasukan pemburu iblis kelas Raja ke-17 atau pasukan pemburu iblis kelas Komandan ke-64, semuanya dalam suasana hati yang sangat suram, terutama 5 dari pasukan pemburu iblis kelas Komandan ke-64, yang sangat tertekan. Jika bukan karena fakta bahwa mereka bisa merasakan bahwa Long Hao Shen dan Keir masih hidup melalui rantai penghubung jiwa, mereka pasti sudah putus secara emosional.